Di saat dunia mengira ketegangan di Arktik mulai mereda, tanpa ada peringatan, Donald Trump umumkan Amerika akan melakukan perang dagang dengan Eropa. Melalui pernyataan resminya, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% terhadap 8 negara sekutu terdekatnya, mulai dari Denmark, Inggris, Jerman, Prancis, hingga Belanda dan Finlandia. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk hukuman karena negara-negara tersebut menolak mendukung rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland. Trump tidak membuka ruang diplomasi. Ia bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% jika Denmark tetap keras kepala tidak mau menjual wilayahnya. Peristiwa ini memicu kepanikan di Uni Eropa. Mereka segera menggelar rapat darurat untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pemerasan dalam sejarah modern. Namun yang lebih mengkhawatirkan, efek domino perang tarif ini ternyata mulai menghancurkan nilai tukar rupiah hingga mengancam rencana modernisasi alutsista Indonesia. Kebijakan Trump ini seolah menegaskan bahwa tatanan dunia harus berada di bawah kendalinya. Dari mana keberanian ini muncul? Mengapa Trump begitu yakin Eropa tidak akan berani melawan? Dan seberapa besar Indonesia harus menanggung beban akibat ego satu orang ini? Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan militer Amerika Serikat menggulingkan rezim Maduro di Venezuela. Washington menganggap metode tekan yang sama dapat mereka terapkan dan pasti bisa membuat Eropa bertekuk lutut. Karena sampai saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang berani menentang kebijakan Amerika. Trump memandang bahwa kedaulatan sebuah negara tidak lebih penting daripada kebutuhan strategis Amerika Serikat. NATO yang selama 80 tahun terakhir menjadi simbol aliansi pertahanan terkuat di dunia, saat ini berada di ujung tanduk karena obsesi satu orang terhadap sebuah pulau. Bagi Washington, diplomasi sudah mati dan yang tersisa hanyalah tunduk atau tergilas. Masalahnya, untuk melancarkan aksi ini, Trump butuh landasan hukum yang kebal terhadap gugatan parlemen. Agar rencananya berhasil tanpa hambatan, Trump telah mengaktifkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Lewat aturan ini, Presiden memiliki otoritas absolut untuk menetapkan status darurat ekonomi nasional dan memberlakukan tarif sepihak tanpa perlu persetujuan Kongres. Trump mengambil jalur pintas untuk membungkam para birokrat di Washington yang mulai meragukan kewarasan strateginya. Dengan satu tanda tangan di meja oval, kedaulatan ekonomi negara lain berada dalam cengkeramannya. Tapi, Trump tidak asal tembak. Ia sudah memetakan siapa yang harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Daftar 8 negara yang disasar kebijakan tarif ini disusun dengan sangat matang. Mereka adalah mesin uang bagi Uni Eropa. Trump tahu persis, untuk menaklukkan Denmark, dia harus mencekik para penyokongnya terlebih dahulu. Memicu perpecahan di Uni Eropa, memaksa negara-negara di benua biru tersebut kehilangan kesabaran, yang pada akhirnya, mau tidak mau, mereka akan menekan Denmark untuk melepas Greenland. Pilihan yang tersisa sangat sedikit. Apakah Uni Eropa tetap ingin menyelamatkan ekonomi mereka sendiri, atau bersikeras tetap mempertahankan wilayah Denmark yang secara finansial tidak menguntungkan mereka? Dan benar saja, hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman itu, lantai bursa langsung berdarah-darah. Nilai tukar euro dan sterling tumbang ke titik terendah terhadap dolar, memicu pelarian modal besar-besaran dari Eropa menuju pasar Amerika. Trump memenangkan dua hal sekaligus, kendali politik atas sekutunya dan keuntungan finansial dari kepanikan yang dia ciptakan. Bagi para pemimpin Eropa, waktu mereka sudah habis. Melawan berarti resikonya hancur ekonominya. Namun jika mereka diam, benua biru akan habis diinjak-injak oleh kebijakan America First yang tidak lagi mengenal kawan lama. Di tengah ketegangan ini, Uni Eropa telah menyiapkan senjata ekonomi terkuat yang disebut sebagai instrumen anti-koersi atau secara populer dikenal dengan sebutan si basoka besar. Sebuah langkah yang memungkinkan Eropa untuk membalas serangan ekonomi dari Amerika. Melalui mekanisme ini, Eropa tidak perlu berdebat panjang di meja birokrasi. Mereka telah menyepakati paket balasan senilai 93 miliar euro untuk menghantam sektor-sektor paling sensitif Amerika. Sasaran mereka mulai dari pembatalan kontrak pengadaan Boeing, penghentian impor teknologi AI dari Silicon Valley,
hingga tarif balasan untuk sektor agrikultur yang menjadi basis pemilih Trump di Amerika. Namun langkah ini bagai pedang bermata dua. Satu sisi bisa menahan Amerika, namun di sisi lain mata pedang akan memicu penurunan ekonomi Eropa yang bisa menyeret mereka dalam resesi panjang. Sementara perang dagang berkecamuk di atas kertas, situasi di daratan Greenland mulai berubah menjadi medan pamer kekuatan militer. Denmark, yang didukung oleh Inggris dan beberapa negara Nordik, meluncurkan Operation Arctic Endurance dengan mengirimkan ratusan personel militer tambahan ke pulau tersebut untuk latihan kesiapan tempur bersama. Trump tidak tinggal diam. Ia membalas langkah ini dengan menuduh Eropa sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya dan menempatkan risiko keamanan dunia. Baginya, pengerahan militer Eropa di Greenland adalah tantangan terbuka terhadap supremasi militer Amerika. Di saat dua raksasa saling gertak, ada mata lain yang sedang mengamati dengan senyum lebar. Perpecahan antara Amerika dan Uni Eropa menjadi celah yang sangat dinantikan oleh Rusia dan China. Menteri Luar Negeri Belanda, David Van Wel, memperingatkan bahwa perpecahan ini hanya akan menguntungkan Moskow dan Beijing yang sedang menyaksikan bagaimana mereka mulai saling makan satu sama lain. Saat fokus pertahanan Eropa terpecah akibat perang tarif, Rusia dilaporkan mulai mengaktifkan kembali beberapa pangkalan udara peninggalan Soviet di wilayah utara. China juga mendapatkan keuntungan besar. Fragmentasi aliansi barat justru membuat ketergantungan dunia terhadap pasokan dari Beijing semakin sulit dipatahkan. Eropa mulai menarik diri untuk berinvestasi pada proyek-proyek mineral strategis yang berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat. Lalu, apa sebenarnya yang dikejar Trump? Apakah ini benar-benar tentang mineral atau ada ambisi pribadi? Di balik klaim Trump untuk mengambil alih Greenland sebagai upaya menjaga kepentingan Amerika Serikat, ada indikasi kuat bahwa langkah ini juga berkaitan dengan ambisinya untuk meninggalkan warisan politik sebelum masa jabatannya berakhir. Ia ingin dikenal sebagai presiden yang mampu memperluas wilayah Amerika, melampaui apa yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Namun, selain Partai Demokrat, beberapa anggota Partai Republik Amerika yang mendukung Trump mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka menilai tindakan Trump ini terlalu agresif terhadap sekutu lama. Mereka khawatir jika perang ekonomi terus berlanjut, maka Amerika harus menanggung beban ganda, baik inflasi dalam negeri hingga dampak balasan tarif dari Uni Eropa yang nilainya jauh lebih besar dari nilai ekonomi Greenland. Sejauh ini, baik Washington maupun Brussels belum menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Selama puluhan tahun, Greenland dianggap sebagai kapal induk darat NATO. Namun sekarang pulau ini menjadi awal retaknya aliansi pertahanan terbesar di dunia. Mungkin kalian akan bertanya, apa urusan krisis kutub utara ini dengan rakyat Indonesia? Kekhawatiran terbesar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana konflik ini akan memberikan dampak baik secara ekonomi maupun militer. Perang tarif akan memicu ketidakpastian, menyebabkan para investor mengalihkan modal mereka ke aset aman yang berujung penguatan dolar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah akan semakin anjlok. Bagi Kementerian Pertahanan, sengketa ini juga menjadi kabar buruk. Biaya pengadaan suku cadang dan perawatan alutsista TNI yang berasal dari Eropa maupun Amerika Serikat dipastikan akan melonjak drastis. Anggaran pertahanan akan tergerus untuk menutupi selisih nilai tukar, menjadi beban tambahan di tengah upaya modernisasi kekuatan militer yang sedang dijalankan. Indonesia berada dalam posisi sulit. Kita harus melihat bagaimana kedaulatan sebuah wilayah bisa diperas dengan ancaman tarif ekonomi. Ini adalah peringatan bagi Indonesia bahwa kekayaan sumber daya alam suatu bangsa bisa menjadi magnet bagi tekanan kekuatan besar jika tidak memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Dunia sedang menghitung mundur. Jika tidak ada deeskalasi, maka tatanan hukum internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua akan terkubur. Ambisi Donald Trump terhadap Greenland telah membuktikan bahwa tidak ada teman abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan. Kita sedang memasuki era baru, di mana kekuatan militer dan tekanan ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Pertanyaannya, apakah Eropa benar-benar berani melawan hegemoni Amerika? Atau mereka akan memilih menyerah dan setuju menyerahkan Greenland demi menjaga stabilitas ekonomi mereka sendiri? Tulis pendapat kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya.